saudari. Salam damai sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan online GPDI Efrata Yogyakarta. Tentu kita sangat bersyukur di kesempatan ini kita masih menerima kebenaran firman Tuhan, saudara. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang terus menjamin kehidupan kita, baik saat ini sampai pada kekekalan nanti. Kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita yang akan terus membantu iman kita lebih teguh, kepercayaan kita lebih kuat di dalam Tuhan. Sebelum jauh kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Bapa yang kami panggil dalam kerajaan surga, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dan sangat baik. Pemeliharaan Tuhan sungguh terbukti sampai saat ini Tuhan. Kami kuat, kami sehat, semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami tentu tidak pernah berhenti mengucap syukur kepadamu. Datang di hadapan-Mu, memuji, menyembah Engkau. Karena Engkau layak dipuji dan disembah. Dan di kesempatan ini Tuhan, kerinduan hidup kami ingin ditaburi, diisi kehidupan kami oleh sumber kehidupan, yaitu firman Allah yang adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, agar setiap firman yang dibentangkan yang sebentar dipelajari benar-benar tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan bertumbuh, berbuah, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut dan belajar kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya saudara, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk saudara semua ya, saudara yang berbahagia, saudara yang diberkati oleh Tuhan ya. Bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan itu sangat amat baik saudara ya. Kita masih bisa di kesempatan ini melihat lagi, belajar lagi, merenungkan lagi firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan tentunya ini adalah satu pedoman, adalah bekal dalam hidup kita, dalam kita menjalani hari-hari ini. Nah saudara, mari langsung saja, tidak berlama-lama kita sama-sama ingin belajar. Saya rindu kita buka firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 saudara. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan di sini saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 40, Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Puji Tuhan saudara, sampai di ayat yang ke-41 situ. Nah kita tahu ini adalah sebuah peristiwa, cerita pada waktu Yesus sebelum disalibkan, sebelum diserahkan saudara, ketika mereka ada bersama-sama, muridnya bersama-sama dengan Yesus di Taman Getsemani saudara. Ada hal yang tentunya kita harus pelajari di sini saudara, bagaimana ada sebuah gambaran, contoh yang Yesus ingin berikan kepada kita anak-anaknya, kepada kita jemaat-jemaat Tuhan. Dan tentunya gambaran ini atau contoh yang saya mau katakan menjadi sumber kehidupan kita yang Tuhan Yesus berikan ini sungguh luar biasa saudara, dan tentunya menjamin kehidupan kita.
Karena kita percaya firman Allah itu adalah iya dan amin, dan firman Allah itu adalah hidup. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ke-38, di situ ada sebuah perintah penting. Sebuah perintah penting yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Karena kita tahu begini saudara, bahwa murid-muridnya adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mengikuti pelayanan bersama Tuhan dari kota satu ke kota satunya dan ke kota lainnya. Artinya kalau kita boleh katakan mereka adalah orang terdekatnya Tuhan, mengetahui Tuhan, ya sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau kita bisa melihat ada satu peristiwa yang tentunya kita harus pelajari di sini. Ada satu peristiwa yang menjadi bekal tentunya dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sudah perhatikan ayat 38, lalu katanya, ini Yesus berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Nah, di situ Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Nah, ayat 39 lagi di situ dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana pada saat itu ketika Yesus sebelum diserahkan, sebelum ditangkap, dia pergi untuk berdoa, saudara. Ada satu hal yang kita bisa lihat di sini, bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah manusia 100%. Ya, itu jelas dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa Yesus adalah manusia 100%. Dan dia juga adalah Allah 100%, saudara. Dia adalah Tuhan 100%. Tetapi ada satu gambaran yang kita harus sikapi dengan baik, kita harus responi dengan baik, bahwa di sini Tuhan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia maju dan sujud di hadapan Allah. Dia katakan seperti yang kau kehendaki, seperti yang engkau mau. Terjadi sesuai dengan apa yang engkau mau, yang Bapa mau. Merendahkan diri. Kita harus belajar di sini bagaimana luar biasanya Tuhan. Kita butuh hubungan dengan Tuhan, merendahkan diri, datang di hadapan Tuhan. Dan sebuah pesan, sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya yang harusnya dilakukan, dituruti, tentu sangat bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat 40, ya, tidak berlama-lama saya lanjutkan ayat 40. Di sini dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Sebab di dalam ayat 38 di situ Tuhan bilang, kau harus berjaga-jaga di sini dengan aku, bersama dengan aku. Kita mengerti, kita pahami, kita tahu bahwa murid-murid adalah orang terdekatnya Tuhan. Dalam setiap pelayanan penginjilan dimanapun Tuhan berada, mereka ada. Tetapi pada nyatanya yang kita lihat realitanya di sini, mereka tertidur, saudara. Kalau saya boleh artikan, tidak ada ketaatan di dalamnya. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara, ya. Tidak berpegang penuh kepada Tuhan, tidak mempunyai persiapan di dalamnya. Yang Tuhan mau tetap setia. Ada persiapan yang positif, yang baik sesuai dengan firman Allah. Di sini dikatakan, ya, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Hanya 1 jam, saudara. Hanya 1 jam. Ya, tetapi mereka sedang tertidur. Hari-hari ini, dalam situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam dunia ini, begitu banyak sekali perubahan, masalah yang luar biasa. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, jangan sampai kerohanian kita tertidur, ya, dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, jauh daripada firman Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Rohani kita tertidur, mulai redup, dan akhirnya mati.
Tuhan ingin kita tetap berjaga, mempergunakan setiap waktu yang ada dengan baik. Makanya perlunya kita firman Allah dalam hidup kita, mempelajari firman Allah, menjadi pedoman kekuatan untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Jangan sampai tertidur. Ya. Kita butuh persiapan itu untuk satu kelak nanti bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Butuh persiapan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang dalam kehidupan kita, tapi yang Tuhan tuntut dan inginkan kita bersiap, berjaga di dalamnya. Sehingga ketika Dia mendapati kita, sehingga ketika Dia datang pada waktunya, kita siap, saudara. Kita tidak tertidur dengan hal-hal yang ada di dunia ini, menghanyutkan kehidupan kita kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara. Tetapi ketika Tuhan tiba pada waktunya, kita sudah siap, saudara. Makanya di ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah, saudara. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi poin penting yang Tuhan inginkan untuk kita bisa menjadi murid yang setia, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah kita berjaga, dan di dalam berjaga kita berdoa. Berjaga bukan berdiam seperti patung, tetapi berjaga itu aktif, saudara. Di dalamnya kita harus selalu menjaga diri kita, mengendalikan, menguasai diri kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kita, saudara, tetap baik di pemandangan Tuhan, juga di pemandangan manusia, sehingga kita bisa beroleh kehidupan yang kekal ketika waktunya Tuhan tiba menjemput kita, ketika waktunya Tuhan tiba ada bersama dengan kita. Jadi lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, saudara, mengingatkan kita, mari terus berdoa, berjaga, jangan tergoda dengan hal-hal dunia ini, ya, sehingga kita hanyut, kita tertinggal, kita tertidur, jauh daripada Tuhan. Tapi saya percaya setiap saudara dimanapun saudara berada saat ini, apapun kondisi bentuk masalah dalam hidup saudara dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyertai saudara, akan memampukan hidup saudara, dan saudara akan menjadi anak-anaknya yang setia sampai akhir, dan saudara akan beroleh mahkota kehidupan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Percaya dan imani sungguh hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, hidup di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Kebenaran dengan firman Allah sampai di sini biarlah memberkati, menguatkan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Mari kita sama-sama satu di dalam doa, dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang tentunya akan terus menghidupkan kehidupan kerohanian kami di dalam situasi kondisi dunia ini yang luar biasa, penuh dengan rintangan, cobaan, masalah. Kami percaya jikalau kami terus hidup di dalam firman-Mu, berjaga-jaga dalam hidup ini, dan juga terus berdoa, membangun suatu hubungan komunikasi dengan-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami percaya Tuhan, bahwa kami akan menjadi orang-orang yang tetap setia, tinggal setia bersama dengan Tuhan. Dalam bentuk kondisi apapun, perubahan apapun yang terjadi di dunia ini, kami tetap setia. Sukacita, kegembiraan, kedamaian, kebahagiaan akan tinggal dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kami yang lemah, setiap kami mungkin yang dalam rasa sakit, terbaring sakit, lewat kebenaran firman Tuhan kami dimampukan, kami disembuhkan, dan ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih buat saat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami. Kami selalu berdoa bahwa Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa ini dengan baik, agar di bangsa ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan boleh terjadi, dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami
bersyukur buat saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan hidup kami dan memberkati. Kami akhiri renungan online kami ini Tuhan. Dalam satu nama yang ajaib yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.